Ada sebuah gedung di kota tua Jakarta. Gedung ini tuh warnanya beda sendiri. Suka dipakai buat foto-foto dan orang-orang tuh udah familiar. Apa? Namanya Toko Merah. Oh, lu tahu nggak? Tahu. Nah, gedung ini tuh udah terkenal angker dan udah kesebar banyak mitosnya di internet. Nah, baru-baru ini ada satu kejadian di gedung ini. Itu ada sekumpulan anak kuliahan yang mau syuting film pendek dan mereka pakai gedung ini. Oke. Singkat cerita, anak-anak kuliah ini tuh sampai di gedung ini, si Toko Merah. Itu pagi menjelang siang sekitar jam 10-an. Ya namanya syuting kalau lo tahu, kayak lighting segala macem. Mereka pasang alat-alatnya, sampai kayak udah rada siang barulah mereka mulai syuting. Nah, sampai sekitar sore, kayak jam 4-an, itu tuh syuting berjalan lancar-lancar aja. Sampai sekitar habis maghrib, mereka break dulu tuh malam. Karena kalau maghrib, itu suara azan bocor ke sound. Pun ya, gak enak kalau misalnya lagi azan aktivitas gitu kan. Ya, akhirnya setelah azan isya nih, mereka baru mulai lagi. Nah, ketika udah tenang, karena ngejar waktu juga, kayak jadwal syuting mereka tuh sampai jam 10 malam doang. Akhirnya udah mereka lanjut syuting lagi. Pas mau mulai syuting, kalau lo tahu, itu ada salah satu krunya tuh soundman. Jadi tugasnya si soundman ini ngerekam suara. Ya, dia pakai headphone gitu, jadi kayak dia bisa dengar suara pemain, cast-castnya pada pakai mic gitu. Terus ada mic gede juga, namanya boom. Nah itu tuh kayak buat ngambil ambience ruangannya. Sama kayak kalau misalnya mic-nya yang di dadanya talent itu ada masalah, ya mic boom ini yang bakal jadi backup-annya gitu. Yang di atas gitu ya, biasanya di atas gitu, benar. Nah, mau syuting nih, begitu astronaunya bilang, kamera. Si orang yang megang kamera tuh jawab kayak, kamera rolling. Tandanya si orang yang megang kamera ini udah siap. Udah nge-record lah gitu. Terus astronaunya bisa teriak lagi, sound rolling. Nah itu berarti tandanya kayak soundnya ditanya nih udah standby belum rekam. Nah si soundman-nya ini malah marah-marah kayak teriak gitu. Tenang semuanya woi, jangan berisik. Jadi kayak emang si sound itu kalau misalnya ada kru yang lagi berisik, mereka disuruh diem. Nah si sound ini teriak kayak gitu sambil si soundman ini ngeliatin gelombang suara di alat perekamnya suara dia. Nah gak berapa lama astronaunya mesti nungguin nih si soundman-nya kayak buat ngasih kode standby kayak udah rolling gitu. Tapi gak muncul-muncul kodenya. Nah terus di tengah-tengah kayak gitu, semua kru pada diem kan? Karena disuruh diem tadi sama soundman-nya. Aneh. Tapi anehnya, si soundman-nya ini teriak lagi. Woi, diem kek, ini mau syuting. Berisik banget dulu semua. Padahal semua kru tuh udah pada diem. Dan kayak semua kru tuh pada saling lihat-lihatan karena kayak emang gak ada yang ngomong sama sekali. Udah pada diem semua gitu. Emang si soundman itu gak bisa ngeliat ke depan buat orang lagi syuting gitu, Bi. Nah, kayak biasanya soundman itu ada yang di beda tempat. Ada di kayak samping director yang mana kayak ada spotnya lagi. Itu jauh dari setnya. Oh, dan kalaupun emang deket, biasanya dia kayak ngeliatin si alatnya itu, Muy. Dia fokus ke sana. Oh, jadi blind spot gitu dong? Agak-agak kayak gitu. Nah, kayak suasana syuting tuh udah mulai gak enak nih. Karena kayak semua kru gak denger apa-apa, tapi soundman yang denger sesuatu nih, kayak anjing ada apa nih gitu kan. Ya, tapi ya udah mau gak mau karena ngejar waktu juga, ya udah dijalanin aja lah. Gak berapa lama setelah itu, soundman-nya bilang, yuk sound roll nih. Artinya udah tenang tuh semuanya. Terus di tengah-tengah lagi syuting nih, si soundman-nya tuh sempet ngeluh bilang kayak, duh elah. Terus yang lain bingung dong, kru yang lain nih gak ngelihat ada kesalahan apa-apa di set. Tapi kok di-cut? Berarti kan dari sound nih, kayak ada apa gitu kan. Ya. Nah, sutradaranya, si asisten sutradara, sini ngomong ke orang sound. Kenapa sih? Terus soundman-nya bilang, ini siapa sih dari tadi ada yang humming-humming ganggu banget. Nah, padahal semua kru tuh udah diem aja ya namanya lagi take kan. Nggak mungkin ada yang ngomong kan. Iya. Terus akhirnya sutradara ini bilang, nyamperin ke soundman-nya. Dia bilang kayak, dari tadi semua kru udah diem, gak ada yang humming sama sekali. Ngedenger asal ada sama soundman kayak gitu cekcok, di situ tuh suasana syuting tuh makin parah, makin gak enak lah suasananya. Ya. Dan kejadian gak enak ini tuh gak cuma kejadian di bagian sound doang. Tapi ternyata sempet ada juga kru di bagian lighting, kayak dia tuh tugasnya jagain lampu lah intinya. Ada satu orang nih si kru lighting ini, dia tuh disuruh jagain lampu. Yang mana posisi lampunya tuh agak jauh dari set lah. Nah dia tuh disuruh jagain lampu sendirian. Gak lama setelah dia jagain lampu itu, si orang lighting ini nyamperin astronaunya. Dia bilang, bang, gue gak kuat bang. Ditanya doang sama astronaunya.
Ah, gak kuat kenapa? Gue diketawain mulu bang dari tadi. Hah, sama siapa? Nah, ditanya doang sama seladanya. Hah, maksud lu diketawain gimana? Si orang lighting ini jawab, ya gitu bang, ada suara cewek ketawa dari arah belakang gue. Gue juga gak mau tahu bang, karena emang gak ada siapa-siapa di belakang gue takut banget. Anjing. Akhirnya lampu yang rada jauh itu ditinggal gitu aja, gak ada yang jagain. Si anak lighting ini ngedeset aja ke arah set, teraga ramean gitu kan. Tapi sampai di tengah-tengah lagi take, lampu yang jauh itu yang gak ada yang ngejagain itu, tiba-tiba lampunya ini intensitasnya makin terang. Terus tiba-tiba bolanya pecah gitu aja. Tiba-tiba sih. Dari situ kondisi tuh makin gak enak. Terus kayak kru tuh pada gak tenang ya. Semua tuh ngerasa kayak anjir ini horor banget. Dan kayak semua orang tuh pengen cepet-cepet aja gitu selesai syutingnya. Ya, sepanjang syuting tuh juga sering banget kayak suara-suara aneh masuk. Suara orang ngobrol bisik-bisik. Padahal gak ada yang lagi ngomong gitu. Dan ini tuh bikin syutingnya jadi rada ngaret. Yang tadinya cuma sampai jam 10. Syuting ini tuh baru kelar kayak sekitar jam 2 pagi. Anjir, pagi banget. Iya, overtime itu parah banget gara-gara banyak take yang diulang gara-gara si gangguan-gangguan itu kan. Tapi untungnya semua footage sudah keambil. Yang emang harus diambil sesuai shortlist. Kalau tahu kalau misalnya syuting tuh, kalau ada shortlistnya, oh ini udah keambil semua nih. Jadi udah aman lah. Yang mereka butuhin udah keambil semua. Tapi kejadian mistisnya tuh gak berhenti sampai situ aja Mue. Nah, beberapa hari kemudian setelah mereka break, mereka lanjut ke proses editing dong. Editornya tuh ngecekin hasil video syutingan mereka, kayak ngecekin footage-nya itu bareng si sutradara buat di preview. Nah sialnya, dari puluhan footage yang diambil, hampir semua video dan sound tuh ada errornya. Ya, walaupun udah di-take berkali-kali sampai benar pas syutingnya dan kayak ya file udah oke gitu kan harusnya. Tapi pas dilihat di preview, kayak ada yang error, terus soundnya tuh kersek-kersek, itu tuh hampir semua video. Anjing, videonya tuh beberapa ada yang tiba-tiba korup, nggak bisa dibuka. Dan ada satu video, itu tuh lagi ngerekam bagian luarnya toko merah. Kayak lu tau gak sih kalau misalnya film-film tuh, di awal atau tiap pindah lokasi scene, itu mereka nunjukin dulu nih lokasinya di mana, bentuk tempat dan suasana kayak gimana, establish shot lah namanya. Nah, lagi ngerekam establish shot kayak gitu. Si establish shot ini, karena dari depan, kelihatan kan jendela toko merah ini. Iya. Nanti jendela itu, kayak ada sesuatu. Terus pas di zoom, itu tuh kelihatan banyak banget telapak tangan nempel di jendelanya. Hah, bekas telapak tangan apa telapaknya? Telapak tangan manusia gitu Nat. Beneran kelihatan telapak tangan bukan bekas tangan ya. Kayak telapak tangan muncul. Dan itu bener-bener banyak kayak lebih dari 10 tangan. Itu berarti dari dalam ya. Dalam debung ya, dari dalam gunung ya. Nggak mungkin kan kayak, ya pasti kalau misalnya lu syuting, orang-orang dari dalam nggak mungkin bercanda kayak gitu kan. Iya, dan udah dipastiin juga. Kru-kru nggak ada yang bercanda kayak gitu loh. Dan gak cuma itu doang. Biasanya bahkan yang lo ambil buat establish shot itu kayak cuma beberapa detik kan. Karena kayak yang tadi gue bilang kayak cuma buat nunjukin suasana doang. Tapi di footage ini tuh sampai 15 menitan. Terus si editornya nanya, Mas ini kenapa kok establish shot doang lama banget versinya? Ya, sutradaranya bilang, wah ini camper gue nih kayaknya lupa matiin kamera. Ya udah tuh dari situ mereka preview footage-nya, dicepetin dari yang awal kayak cuma berapa detik udah cukup. Dan yang kayak yang bagian tangan-tangan tadi udah bisa diedit lah, walaupun susah gitu kan. Dan mereka cepetin tuh kayak sampai ke menit kelima, mereka mau lihat si anak kamera ini ngambil shot apaan sih gitu kan. Sampai di menit kelima itu, tiba-tiba frame ini nunjukin kameranya tuh udah bukan ngevideoin dari depan toko merah lagi. Tapi tiba-tiba kameranya ini udah di dalam toko merah, terus lagi ngevideoin sebuah pintu yang ada di dalam gedung ini. Kok bisa Bih? Gue juga gak tahu. Padahal kayak si footage ini tuh gak perlu gitu, kayak gak dibutuhin. Dan di shotlist juga gak ada. Si sutradaranya juga bingung kayak kenapa tiba-tiba ada video ini gitu loh. Akhirnya mereka cek kan. Videonya jalan, terus tiba-tiba di video itu, si pintu ini tuh kebuka pelan-pelan. Terus kedengar kayak ada suara orang teriak. Dari yang kecil banget, sampai lama-lama suara teriakan ini tuh makin kenceng dan makin banyak teriak-teriak kayak orang minta tolong gitu. Anjing. Dan itu teriakannya tuh benar-benar kenceng banget sampai tiba-tiba pintunya ketutup terus videonya gelap hitam gitu sampai menit terakhir. Oh, gue nggak tahu sih ini tuh ada hubungannya apa enggak. Tapi kalau lu baca di internet, dulu di tahun 1740-an sempat ada kejadian pembantaian besar di toko merah ini. Tapi gue penasaran aja sih Bih, si kameramennya ini beneran nge-shoot si Kindri itu gak?
Nah, gue tuh nggak tahu Moy, karena kayak ya namanya kameramen itu kan dia ngikutin arahan dari sutradara atau dari DP-nya kan, iya atau fotografinya kan. Kalau misalnya itu nggak ada di shortlist atau kayak nggak ada arahan dari atasannya, gak mungkin dia disuruh buat ngambil video itu gitu loh Moy. Berarti gitu video muncul tiba-tiba aja, kayaknya sih kayak gitu. Anjing.